Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Munawir Mokolintat dari kelas A, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perjuangan ataupun tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Saya ingin menjelaskan suatu tokoh yang hidup pada masa kolonialisme Belanda atau pada masa penjajahan Belanda. Tokoh ini selain memperjuangkan kemerdekaan dan melawan pemerintah kolonialisme Belanda, beliau juga dikenal sebagai penyebar agama Islam. Siapakah dia? Beliau adalah Kiai Mojo. Kiai Mojo atau yang memiliki nama panjang Muslim Muhammad Khalifah. Dia merupakan panglima perang Diponegoro. Dia berjuang bersama dengan Pangeran Diponegoro dalam melawan pemerintah kolonialisme Belanda pada tahun 1825 sampai tahun 1830, yang paling terkenal kala itu. Beliau tertangkap oleh Belanda pada bulan November tahun 1828 dan beliau diasingkan ke Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1829. Semua pengikut Kiai Mojo yang berjumlah sekitar 63 orang menikahi wanita Tondano dan membangun komunitas muslim pertama di jantung Minahasa. Jadi yang menyebarkan agama Islam ke Minahasa yaitu merupakan juga salah satu dari keluarga ataupun pengikut dari Kiai Mojo. Dan yang saat ini terkenal atau dikenal dengan Kampung Jawa Tondano atau Jaton. Kiai Mojo wafat di Tondano pada 20 Desember tahun 1848 dalam usia 84 tahun. Baiklah, di sini itulah sekilas dari profil pribadi ataupun profil singkat dari beliau. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai latar belakang keluarga beliau, kemudian sepak terjang beliau dalam dunia Islam, kemudian peta dakwah beliau dan juga cara ataupun metode pendekatan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Selanjutnya mengenai beberapa cerita beliau dalam penyebaran agama Islam, dan selanjutnya yaitu hasil ataupun peninggalan beliau dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama yakni mengenai latar belakang dari keluarga Kiai Mojo. Kiai Mojo lahir sekitar tahun 1792 Masehi. Namun yang tertulis di nisan beliau ataupun di makam beliau yang ada di Kampung Jawa Tondano, beliau dilahirkan sekitar pada tahun 1764. Nama lengkap beliau adalah Muslim Muhammad Khalifah. Ayah Kiai Mojo bernama Iman Abdul Arif. Dalam masyarakat Jawa dikenal dengan namanya di Jawa yaitu Ngabdul Ngarep atau lebih dikenal dengan Kiai Baderan atau Kiai Baderan I. Ayahnya ini merupakan seorang ulama yang terkenal pada masa itu di Dusun Baderan dan Mojo. Jadi Mojo ini merupakan sebuah daerah ataupun daerah yang berada di Jawa Tengah. Kedua dusun tersebut yakni Dusun Baderan dan Mojo berada di dekat Pajang dan merupakan tanah pemberian dari Pradikan. Pradikan ini merupakan Raja Surakarta atau yang sering dikenal dengan Pakubuwono IV yang berkuasa pada tahun 1788 sampai 1820. Namun belum diketahui latar belakang keluarga beliau kecuali menurut salah satu sumber. Menurut salah satu sumber yakni Beb Cook tahun 1989, dalam suatu sumber ini disebutkan bahwa Iman Abdul Arif atau Iman Abdul Ngarib ini memiliki keturunan dari kerajaan Pajang. Jadi ayah dari Kiai Mojo ini memiliki keturunan dari kerajaan Pajang. Kiai Baderan meninggal sekitar tahun 1820. Makamnya berada di Desa Mojo, Tegalrejo, Boyolali, Jawa Tengah. Di area pemakamannya itu juga terdapat
makam dari R.A. Mursilah, itu keluarganya, dan putranya yang bernama Bagus Khalifah. Sekarang yaitu biografi dari ibu dari Kiai Mojo. Menurut Sagimun 1981, ibu dari Kiai Mojo ini bernama R.A. atau Raden Ayu Mursilah, sering dipanggil R.A. Mursilah. Ia adalah putri dari R.A. Mursiah. R.A. Mursiah ini merupakan saudara seayah dengan Hamengkubuwono III. Dengan demikian, ditinjau dari hubungan kekerabatan ataupun hubungan saudara, Kiai Mojo ini merupakan keponakan dari Pangeran Diponegoro, karena ibu Kiai Mojo merupakan sepupu ataupun bersepupuan dengan Pangeran Diponegoro. Meskipun ibu dari meskipun ibu dari Kiai Mojo ini berasal dari keluarga ningrat atau dalam keraton, keluarga ningrat ini maksudnya keluarga ya di lingkungan keraton, tetapi Kiai Mojo itu dibesarkan di luar keraton, ya, jadi tidak dalam lingkungan keraton atau lingkungan ningrat. Kiai Mojo juga pernah menunaikan ibadah haji ke Mekah dan menetap di sana dalam beberapa waktu. Kiai Mojo sebaliknya sesampainya ke Indonesia, balik dari Mekah, dia memimpin salah satu pesantren di daerah Mojo. Selain Kiai Mojo, Iman Abdul Arif atau ayah dari Kiai Mojo ini juga memiliki beberapa orang anak laki-laki, di antaranya Wirapati yang sering disebut dengan Kiai Sepoh alias Kiai Badaran II. Berikutnya yakni ada Kiai Hasan Muhammad dan Kiai Hasan Besari. Selain itu, Kiai Mojo juga memiliki saudara perempuan yang bernama R.A. Marwiyah, Nungali, dan Murdoko. Keluarga Badaran, keluarga Kiai Badaran atau keluarga dari ayah Kiai Mojo ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Kiai Muhammad Qorib, yaitu pendiri daerah Kalioso yang terletak 15 km sebelah utara Solo. Kiai Muhammad Qorib sendiri ini, dia memiliki alur keturunan dari Joko Tingkir, Raja Kerajaan Pajang, dan Kiai Ageng Pangeran Mandururejo, Patih Sultan Agung Mataram. Beberapa anak dari Kiai Muhammad Qorib ini menikah dengan putra dari Kiai Hasan Muhammad atau Kiai Badaran I, dan juga dengan dua anak Kiai Mojo. Juga putri Wirapati atau Kiai Badaran II menikah dengan putra dari Kiai Abdul Jalal II atau menikah dengan Kiai Abdul Jalal II, yakni sepupu dari Kiai Muhammad Qorib. Nah, berikutnya yakni sepak terjang Kiai Mojo dalam dunia Islam. Menjelang dewasa, beliau kemudian menjadi guru agama yang sangat berpengaruh di daerah Pajang dan Surakarta. Sepeninggal ayahnya, Kiai Mojo melanjutkan tugas ayahnya sebagai guru agama di pesantren. Nama pesantren yang beliau maksudnya nama pesantren yang beliau menjadi guru di sana yaitu pesantren Mojo, di mana banyak putra dan putri dari Keraton Surakarta atau Keraton Solo belajar di pesantren Mojo. Nah, kelak nama Muslim Muhammad Khalifah ini menjadi terkenal dengan sebutan Kiai Mojo. Nah, Kiai Mojo ini disebut dengan Kiai Mojo karena beliau merupakan seorang pengajar di pesantren Mojo. Keulamaannya pun ada pertalian darah dengan Keraton Yogyakarta, dan kemungkinan membuat Pangeran Diponegoro memilih Kiai Mojo sebagai penasihat agamanya sekaligus panglima perang. Nah, jadi Kiai Mojo ini juga merupakan salah satu orang kepercayaan dari Pangeran Diponegoro. Maka dari itu, Pangeran Diponegoro memilihnya sebagai penasihat agama dan juga panglima perangnya. Kiai Mojo menikah dengan R.A. Mangkubumi, janda cerai dari Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi sendiri ini merupakan paman dari Pangeran Diponegoro, dan karena perkawinan ini, Pangeran Diponegoro memanggil Kiai Mojo dengan sebutan paman, meskipun dari garis ayah Kiai Mojo adalah keponakan dari Pangeran Diponegoro sendiri.
karena ibu Kiai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro. Pangeran Mangkubumi ini adalah salah satu pangeran yang ikut memberontak bersama-sama dengan Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo dalam melawan kolonialisme Belanda pada waktu itu. Konon, dalam suatu cerita, Kiai Mojo ini memiliki beberapa orang anak. 2 di antaranya meninggal di Mekah, sedangkan satu anaknya lagi yang bernama Ghazali ikut bersamanya ke Tondano. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peta dakwah beliau. Seperti yang kita ketahui ataupun yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kiai Mojo ini kan dia memang berasal dari daerah Jawa. Namun kemudian dia diasingkan dan dibuang oleh kolonialisme Belanda ke Sulawesi Utara. Nah, beliau berdakwah di dua daerah yang berbeda, yakni di Jawa Tengah, dan di Sulawesi Utara, di Tondano, Minahasa. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu perjuangan dakwah beliau di Jawa. Kiai Mojo ini, landasan perjuangannya adalah menegakkan syariat Islam di tanah Jawa. Artinya, ia meluruskan ajaran Islam dari pengaruh kebudayaan Hindu, yang ajaran Islam yang masih tercampur dari kebudayaan Hindu seperti tahayul, mistik, kurafat, bid'ah, dan sinkretisme lainnya. Ketika Perang Jawa meletus pada tahun 1825, Kiai Mojo sudah berusia 33 tahun atau 7 tahun lebih muda dari Pangeran Diponegoro. Menurut Kiai Mojo, ideologi untuk mendirikan suatu pemerintahan Islam ini disebutkan secara tegas ketika ia menyerah kepada Belanda pada akhir tahun 1829. Kiai Mojo mengatakan bahwa tujuan utama dirinya dan para tokoh muslim mendukung Diponegoro adalah karena janji pangeran itu untuk merestorasi agama Islam di Jawa. Peter Carey atau seorang antropolog dari Amerika mendokumentasikan pernyataan Kiai Mojo sebagai berikut. Alasan utama mengapa saya angkat senjata dalam melawan Belanda adalah karena pangeran berjanji akan membangun suatu pemerintahan Islam. Percaya janji itu, saya langsung bergabung kepadanya. Namun belakangan, saya mendapati bahwa itu bukanlah tujuan yang sebenarnya, dan ia sebenarnya hanya ingin mendirikan suatu kerajaan baru di Jawa. Saya sendiri mengajukan keberatan atas hal itu, dan kami berdebat dengan sengit akan tujuan pemberontakan ini, hingga akhirnya ia menyarankan agar saya berhenti berperang. Nah, Kiai Mojo sebagai panglima dan penasihat utama Pangeran Diponegoro berhasil mengubah modus perlawanan terhadap penjajah dari pemberontakan menjadi perang sabil. Di bawah pengaruh Kiai Mojo ikut sejumlah tokoh lokal, yaitu 88 kiai desa, 36 haji, 11 syekh, 18 pengatur agama, yaitu penghulu, modin, khotib, dan juru kunci. Kemudian 15 guru mengaji dan beberapa ulama dari Begalen, Kedu, Mataram, Pajang, Madiun, dan Ponorogo, serta 3 orang santri wanita. Nah, selanjutnya yaitu dakwah beliau di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Pada saat Kiai Mojo pertama kali datang ke Sulawesi Utara, ia belum langsung memperkenalkan Islam di daerah itu. Kiai Mojo dan pengikutnya hanya ikut bermukim atau tinggal dan bekerja sebagai petani. Ketika itu, jumlah penduduk masyarakat Sulawesi Utara dan apalagi di wilayah yang ia tempati, yaitu di Tondano, masih sangat terbatas penduduknya. Menurut kisahnya, sebagai petani, Kiai Mojo tertarik di Tanah Rawa, yang sebetulnya Tanah Rawa itu dianggap oleh masyarakat setempat sebagai sumber penyakit atau sumber sarang nyamuk. Oleh karena itu, penduduk di daerah setempat lebih memilih tanah kering dalam bertani. Berbeda dengan masyarakat setempat, Kiai Mojo ini memilih lahan yang tidak disukai oleh penduduk setempat. Dengan pilihan itu, maka kehadirannya tidak menjadi pesaing atau saling mengganggu. Bahkan,
Kiai Mojo memperkenalkan alat-alat pertanian yang selama itu belum dikenal oleh masyarakat setempat. Alat pertanian ini di bawahnya dari Jawa. Ternyata Kiai Mojo sukses dalam mengelola pertanian di Tanah Rawa itu. Dan sekaligus juga masyarakat menjadi tertarik dengan alat-alat pertanian yang digunakannya. Masyarakat setempat yang bermukim terlebih dahulu di wilayah itu akhirnya berusaha mendekat pada pendatang baru, yaitu Kiai Mojo dan pengikutnya, untuk mendapatkan manfaat dari usaha pertaniannya. Terhadap pendatang baru itu pula, masyarakat tidak memperhatikan agama atau kepercayaan yang dibawa oleh Kiai Mojo. Selanjutnya, sebagai penganut Islam, Kiai Mojo mendirikan tempat ibadah berupa masjid. Masyarakat setempat sekalipun sama sekali belum mengenal Islam, sebagai bagian dari upaya mendekatinya, ikut membantu proses pembangunan itu. Tentu, lewat proses dan waktu yang lama, akhirnya Islam dikenal dan diterima oleh masyarakat di wilayah itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa cerita tentang Kiai Mojo dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama, yakni penangkapan Kiai Mojo. Nah, ini bermula dari kelelahan berperang, yaitu Perang Jawa, dan perbedaan pandangan mengenai tujuan perang antara Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro. Dan serta belakangan diketahui bahwa Kiai Mojo ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan pengikutnya diketahui oleh Kiai Mojo tidak mencerminkan akhlak Islam dan membuat Kiai Mojo bersedia berunding dengan Belanda untuk menghentikan perang. Nah, namun Belanda sadar bahwa kekuatan Pangeran Diponegoro ini sangat tergantung kepada Kiai Mojo, sehingga apabila Kiai Mojo dan pasukannya dapat ditundukkan, maka akan mudah untuk meringkus dan mengalahkan Pangeran Diponegoro. Nah, maka ketika Belanda mendengar keinginan Kiai Mojo untuk melakukan negosiasi atau perdamaian, nah, kesempatan ini tidaklah disia-siakan oleh pihak Belanda. Di mata Belanda, Kiai Mojo ini adalah seorang pemimpin dan panglima yang sangat mengancam kepentingan Belanda. Nah, sehingga penting bagi Belanda untuk melumpuhkan tokoh ini. Nah, kabar Kiai Mojo ingin berdamai dengan pihak Belanda tentu membuat Belanda sangat gembira. Belanda berpura-pura setuju melakukan perdamaian, tetapi mereka menyusun siasat buruk untuk memperdaya dan menangkap Kiai Mojo. Nah, atas kesepakatan bersama, pertemuan diadakan di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1828. Namun, pertemuan ini gagal terlaksana. Kemudian, direncanakan lagi pada tanggal 5 November. Namun, pertemuan ini pun gagal. Nah, atas kegagalan dua pertemuan yang pertama, maka Belanda kembali membujuk Kiai Mojo untuk mengadakan perundingan di Klaten. Nah, dan Kiai Mojo pun menyetujui-menyetujui-nya. Nah, Belanda telah bertekad akan menangkap Kiai Mojo dan pengikutnya. Nah, di sini Belanda telah berniat dan bertekad bahwa mereka akan menangkap Kiai Mojo dan pengikutnya bila pertemuan tersebut berhasil diadakan. Nah, pertemuan di Klaten direncanakan diadakan pada tanggal 12 November tahun 1828. Nah, pada tanggal tersebut, ketika Kiai Mojo dan pengikutnya datang untuk berunding, nah, Kiai Mojo datang dengan pasukannya yang berjumlah kurang lebih 500 orang. Disergap dan dilucuti oleh Belanda. Nah, di dusun Kembang Arum tanpa ada perundingan. Nah, jadi ketika Kiai Mojo datang untuk berunding bersama pengikutnya, maka Belanda pun dengan segera menyergap dan melucuti Kiai Mojo ini tanpa ada perundingan sama sekali. Kemudian beliau dan pengikutnya dibawa ke Salatiga dengan pengawalan ketat oleh pihak Belanda. Atas permintaan Kiai Mojo, sebagian besar pasukannya ini dibebaskan oleh Belanda. Hanya kerabat dekat Kiai Mojo dan beberapa tokoh agama, prajurit dan pelayan dari Kiai Mojo ini yang tetap ditawan oleh Belanda. Di dalam dunia modern, tindakan Belanda ini bisa dikatakan dengan kejahatan perang.
Kiai Mojo menginginkan agar agama Islam itu menjadi agama negara, bukan agama kesultanan. Mengenai keinginan Kiai Mojo tersebut, mengenai keinginan Kiai Mojo agar agama Islam menjadi agama negara, Belanda mengatakan bahwa agama tetap berada dalam perlindungan Sultan Yogyakarta dan Sultan Solo dan Sunan Solo, bahwa pemerintah kolonial tidak mempunyai niat untuk mengubah Islam yang menjadi keyakinan mereka itu, tidak akan melakukan perubahan-perubahan dalam bidang keagamaan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan agama tetap bernafaskan Islam dan mengacu pada Al-Quran. Pemerintah di kedua kerajaan itu wajib melindungi dan percaya terhadap agama Islam. Jawaban Belanda yang tidak mengabulkan keinginan Pangeran Diponegoro bukan persoalan besar bagi Kiai Mojo. Awalnya, Kiai Mojo bersedia membantu Pangeran Diponegoro dalam peperangan, karena Pangeran Diponegoro mempunyai keinginan kuat untuk membersihkan ajaran Islam dari praktek-praktek bid'ah. Namun belakangan, beliau mengetahui banyak pengikut Diponegoro yang mengaku beragama Islam sudah tidak lagi melakukan sembahyang, tidak memberi zakat, dan minum minuman keras. Nah, maka dari itu yang menjadi Kiai Mojo kecewa, yang membuat Kiai Mojo kecewa ini adalah bahwa Belanda tetap menjadikan agama Islam dalam wewenang kekuasaan Sultan. Nah, Kiai Mojo sedih dan prihatin mengingat tindak tanduk kedua Sultan dan budaya di keraton sudah sangat melenceng jauh dari ajaran Islam. Para sultan dan pemerintah serta rakyatnya telah mempercampur adukkan syariat Islam dengan ajaran Hinduisme. Pencemaran ritual Islam tumbuh subur di mana-mana, seperti mistikisme, sesajenisme, dan lain-lainnya. Nah, dalam situasi yang tidak menguntungkan untuk Kiai Mojo di Salatiga itu, nah ketika Kiai Mojo dibawa ke Salatiga oleh pihak Belanda, maka pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan dua pilihan kepada Kiai Mojo. Pilihan pertama yakni bergabung kembali dengan Sultan atau Belanda, dan pilihan yang kedua adalah ditahan atau diasingkan keluar Pulau Jawa. Namun Kiai Mojo memilih pilihan yang kedua dan tetap menolak dianggap sebagai pemberontak. Nah, cerita berikutnya yakni pengasingan Kiai Mojo dan terbentuknya Kampung Jawa Tondano. Sekitar tahun 1825 sampai 1830 terjadi perang besar di tanah Jawa antara warga pribumi melawan Belanda yang dikenal dengan Perang Jawa. Belanda berupaya menangkap para pejuang tanah Jawa dan mengasingkan mereka. Upaya tersebut berhasil. Satu di antara mereka yang ditangkap dan diasingkan adalah Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah pengikut Diponegoro sekaligus penasehat dan ahli strategi perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Kiai Mojo diasingkan ke tanah Minahasa. Saat dibawa ke Minahasa, Kiai Mojo tidak sendiri, melainkan bersama 63 pengikutnya, termasuk seorang anaknya, yaitu Ghazali Mojo. Nah, saat berada di Tondano, mereka berbaur dengan masyarakat Tondano, dan terjadilah mawin antara mereka dengan perempuan yang ada di Tondano. Meski hampir semua pengikutnya kawin dengan perempuan Tondano, kecuali Kiai Mojo, karena Kiai Mojo sudah menikah dan mempunyai istri. Nah, anak Kiai Mojo ini juga menikah dengan perempuan Minahasa. Nah, sehingga saat ini ada yang di Minahasa ada beberapa, bisa terbilang banyak yang menggunakan marga dari Kiai Mojo. Nah, perkawinan ini menghasilkan keturunan. Hingga saat ini diketahui bahwa keturunan Kiai Mojo yang ada di Minahasa itu sudah sampai generasi ke-9. Dan yang ada saat ini itu Kampung Jawa Tondano yang sudah menjadi kelurahan sendiri di Minahasa dan termasuk di wilayah Kecamatan Tondano Utara. Hingga saat ini diketahui bahwa sudah ada sekitar 800 kepala keluarga yang berada di Jaton atau Jawa Tondano. Nah, cerita yang berikutnya yakni menyebarkan Islam di Minahasa. Nah,
Selain urusan sawah, orang-orang Tondano yang 100% Muslim di masa pembuangan dianggap pembawa ajaran Islam di daerah Kabupaten Minahasa. Meski telah berkembang di Jazirah Sulawesi pada abad ke-16. Menurut monografi daerah Sulawesi Utara, pada abad itu Islam lebih berkembang di pesisir dan kurang menjangkau ke daerah pedalaman yang masih kuat kepercayaan aslinya. Ketika Kiai Mojo dan pengikutnya dibuang sesudah Perang Jawa ke Minahasa, mereka pada waktu itu Minahasa itu belum se-Kristen sekarang. Ya, pada waktu itu orang Minahasa penduduk setempat, yaitu di daerah Tondano, masih menganut kepercayaan lokal seperti yaitu Alifuru atau Alfur yang kerap dikonotasikan negatif oleh pemerintah kolonial dengan sebutan bebas tak terkendali, liar atau buas. Kiai Mojo dan pengikutnya lebih dulu datang ketimbang pendeta Johan Friedrich Riedel yang membawa misi zending Belanda, yaitu Nederlands Zendeling Genootschap atau NZG atau penyebar agama Kristen di Minahasa. Nah, meski berbeda keyakinan, namun dua agamawan tersebut, yakni Kiai Mojo dan Pendeta Friedrich, tetap berkawan. Menurut Pendeta Nicholas Grenven dalam bukunya yakni Minahasa, Negeri, Rakyat dan Budayanya tahun 1991, Kiai Mojo sering berkunjung kepada Pendeta Zendeling dan berbicara dengannya. Ia menerima sebuah Injil. Meski Islam belakangan bukan agama utama di daerah Tondano, setidaknya Kiai Mojo dan pengikutnya telah memperkenalkan agama Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Penduduk setempat yang masih Alifuru atau yang belum mempunyai agama ini membuat heran melihat sikap dari Kiai Mojo, yaitu mereka mendengar ada suara azan, kentongan dan beduk yang menggema di sekitar kampung Jawa. Nah, sudah tentu di sini Kiai Mojo dan pengikutnya membangun masjid agung yang diberi nama Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo. Menurut monografi, Kiai Mojo ini adalah pemimpin Islam pertama di daerah Minahasa. Beliau oleh masyarakat kampung Jawa Tondano biasa disebut Mbah Guru atau Kiai Sepuh atau Kiai Muslim Mojo Kawetan. Selanjutnya yaitu hasil dan peninggalan dari Kiai Mojo dalam penyebaran agama Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kiai Mojo menyebarkan agama Islam, selain dia juga membela dan mempertahankan Islam, juga dalam melawan penjajahan kolonialisme Belanda sampai pada pengasingan Belanda beliau ke Tondano, Sulawesi Utara. Perjuangan beliau dalam membela dan mempertahankan agama Islam ini patut untuk diapresiasi. Kiai Mojo juga sukses dan berhasil dalam menyebarkan agama Islam di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Setelah diasingkan, Kiai Mojo langsung berbaur dengan penduduk setempat. Beliau berdakwah dengan pendekatan kepada masyarakat. Kiai Mojo berbaur dengan masyarakat setempat dalam pertanian, ya, karena memang beliau suka dengan pertanian. Beliau berdakwah dengan pendekatan kepada masyarakat dan dengan mendirikan masjid sebagai upaya pendekatan. Pendekatan kepada orang yang sama sekali belum mengenal agama Islam. Kiai Mojo berdakwah kepada masyarakat dengan tidak ada paksaan dan dengan cara pendekatan, dengan cara yang halus. Akhirnya, Islam dapat diterima oleh masyarakat setempat. Nah, dari kisah dari Kiai Mojo ini, maka kisah penyebaran Islam oleh Kiai Mojo ini, maka dapat ditangkap bahwa Islam itu diperkenalkan lewat pendekatan kultural. Maksudnya Islam disebarkan melalui pendekatan kultural atau
dengan jalan damai, yaitu tidak ada paksaan sama sekali. Nah, kalau di Jawa, ketika di Jawa, Islam itu disebarkan melalui perdagangan. Maka di Sulawesi Utara, ternyata Islam diperkenalkan melalui usaha pertanian. Nah, dari kisah dakwah Kiai Mojo ini, maka semakin jelas bahwa agar sukses, dakwah harus dilakukan lewat cara mendekat atau pendekatan dan juga dengan cara yang menyenangkan. Nah, selanjutnya peninggalan dari Kiai Mojo ini dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama yakni Masjid Al-Falah. Ya, Masjid Al-Falah ini merupakan salah satu masjid yang dibangun oleh Kiai Mojo pada waktu itu. Masjid ini selain berfungsi sebagai tempat untuk beribadah, juga berfungsi sebagai tempat dalam penyebaran atau tempat beliau berdakwah. Masjid ini dinamakan Masjid Al-Falah Kiai Mojo. Yang kedua, peninggalan beliau yang kedua yakni ya tentunya adalah makam dari beliau. Nah, makam Kiai Mojo dan pengikutnya ini berada di desa Wulawan, juga menjadi bukti bahwa adanya kampung Jawa Tondano atau Jaton. Nah, di dekat makam Kiai Mojo ini ada sekitar 200 makam para pengikutnya dan beberapa keturunan dari mereka juga. Nah, selanjutnya peninggalan beliau berikutnya yakni budaya dan kesenian Jawa. Nah, beliau juga membawa beberapa kebudayaan Jawa juga menjadi peninggalan Kiai Mojo. Misalnya Bidodarini, Tarupan, Temonan, Solawat, dan berkat prosesi saat pernikahan. Nah, sewaktu dibuang, Kiai Mojo juga membawa kesenian dari Jawa yang bernafaskan Islam. Nah, di antaranya ada solawat Jawa, yakni membacakan solawat dengan langgam Jawa. Kesenian yang lain adalah rodet atau hadrah, dana-dana, tarian Arab, dan dames. Nah, itulah cuplikan ataupun penjelasan dari saya mengenai profil dari Kiai Mojo, mulai dari latar belakang keluarganya, sepak terjang beliau dalam agama Islam, cara dakwah beliau, kemudian beberapa cerita tentang beliau dalam menyebarkan agama Islam, dan hasil dari dakwah beliau serta peninggalan beliau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan perjuangan dari Kiai Mojo itu sendiri patut untuk kita apresiasi, karena memang beliau merupakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan dan juga pejuang agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.